Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggara. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Jambi, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, dengan nomor NIM H1B12008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelompok penekan dan partai politik. Baik, negara Indonesia adalah salah satu negara demokratis yang mana pemilihan pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyatnya dan partai politik adalah sebagai sarananya. Di Indonesia mengakui bahwa Indonesia menganut sistem multipartai atau banyak partai, yang mana partai politik itu sendiri merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sampai saat ini kita sudah sangat akrab dengan yang namanya partai politik di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai politik bukan sesuatu yang sendiri adanya, tetapi kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup mampu untuk merubah Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan di Indonesia. Jauh lebih mudah di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan partai politik juga ada di negara Indonesia sebagai subjek yang tergolong relatif muda, dan partai politik merupakan sebagai sarana masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dari kelompok penekan yang mempunyai andil penting dalam penyaluran aspirasi masyarakat dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah dan hubungan masyarakat, yang merupakan seni penciptaan pendalaman percayaan publik terhadap suatu individu organisasi secara khusus, secara simpati dan didukung dari masyarakat. Menurut Mariam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, yang mana tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Sigmund Naumann dalam bukunya Modern Political Party, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politis yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, dari kedua pengertian dari para ahli yang tadi saya sebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang terorganisir, mempunyai kepentingan, cita-cita, dan ideologi yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dalam suatu pemerintahan. Lalu kita dapat mengetahui bagaimana sih sistem kepartaian itu sendiri. Baik, yang pertama adalah sistem partai tunggal, yang mana sistem partai tunggal adalah sistem yang dimana hanya ada satu partai di dalam negara atau hanya ada satu partai yang dominan di negara tersebut dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Lalu yang kedua adalah sistem dui partai. Dui partai adalah dua partai yang secara bergiliran mendominasi hasil dari pemilu di suatu negara. Yang memenangkan pemilu berada dalam pemerintahan, sedangkan yang kalah sebagai oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Lalu ada namanya sistem multipartai. Multipartai merupakan sistem yang di dalamnya memiliki jumlah politik yang beragam. Keanekaragaman yang ada di masyarakat mengakibatkan terjadinya keberagaman partai yang ada untuk menyalurkan aspirasi yang mereka miliki.
keragaman budaya dan politik daripada pola di partai itu sendiri. Nah, lalu kita akan masuk menuju ke fungsi partai politik. Partai politik yang pertama fungsinya adalah sebagai sarana komunikasi politik. Nah, kok bisa partai politik menjadi sarana dalam komunikasi politik? Nah, partai politik berfungsi sebagai sarana penampung aspirasi dari masyarakat dan akan digabungkan dengan aspirasi yang lain yang kemudian diolah untuk menjadi usulan kebijakan. Lalu apabila aspirasi masyarakat tersebut tidak ditampung, maka akan terjadi kesimpang siuran di masyarakat. Lalu fungsi partai politik itu yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Sarana sosialisasi politik ini diartikan sebagai proses untuk mentransfer nilai-nilai norma-norma dari generasi satu ke generasi lainnya melalui pendidikan politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis. Satu partai dapat menanamkan sekaligus mengembangkan kesadaran politik dari pendukung mereka. Lalu fungsi partai yang ketiga adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik dalam fungsi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk turut serta aktif dalam kegiatan berpolitik. Yang mana dalam hal ini, rekrutmen partai politik bisa merekrut kader-kader muda, lalu melalui persuasi juga, lalu melalui perjanjian dan lain sebagainya. Lalu fungsi yang keempat adalah sebagai sarana pengatur konflik, yang mana dalam fungsi ini partai politik berkewajiban untuk mengatasi dan memikirkan bagaimana sarana atau caranya apabila terjadi suatu konflik di dalam suatu masyarakat. Partai politik dapat menjadi penengah atau penghubung psikologis dan dari organisasional dalam warga negara dan pemerintahnya. Lalu ada fungsi partai politik yang kelima adalah sebagai sarana partisipasi politik. Partai politik harus selalu mempromosikan dirinya untuk menarik perhatian dan minat warga negara agar bersedia masuk dan aktif sebagai anggota partai dan aktif sebagai anggota partainya. Partai politik juga melakukan penyaringan terhadap individu-individu yang akan memasuki ranah partai politiknya itu sendiri. Kelompok penekan adalah suatu institusi politik yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun di dalam beberapa Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Antara lain itu seperti lembaga swadaya masyarakat atau yang kita kenal sekarang itu adalah LSM. Lalu ada organisasi-organisasi sosial keagamaan. Lalu ada organisasi kepemudaan. Lalu ada organisasi lingkungan kehidupan. Lalu ada organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia. Lalu ada juga yayasan atau badan hukum yang lain. Mereka pada umumnya dapat menjadi suatu kelompok penekan apabila cara mengatur orientasi atau tujuan-tujuannya yang saling melakukan negosiasi sehingga dapat mempengaruhi kebijakan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional, yang mana tujuan dan targetnya itu sendiri mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik, beberapa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
lebih menguntungkan kepada kelompok yang sekurang-kurangnya atau tidak merugikan kepada mereka. Kelompok penekan ini biasanya muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik. Ya, manakala partai politik perannya tidak bisa lagi dihidupkan atau diharapkan untuk mengangkat isu sentral yang mereka perjuangkan. Tetapi kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil di depan sebagai alternatif terkemuka untuk nantinya dijadikan panduan untuk masyarakat. Nah, adapun hubungan antara masyarakat atau yang lebih dikenal kita sebagai hubungan masyarakat atau humas adalah seni untuk menciptakan pengertian politik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut IPRA, humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan kelembagaan swasta ataupun publik untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin bahkan ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka, baik itu di antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya maupun satu kelompok dengan pemerintah. Ternyata teman-teman, kelompok penekan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok penekan dalam politik. Yang mana kelompok penekan dalam politik ini, mereka adalah kelompok penekan yang berusaha untuk mengelompokkan diri dalam suatu tujuan tertentu dan setelah itu bubar atau secara khusus berusaha untuk mempengaruhi atau menekan pejabat pemerintah untuk menyetujui pemikiran atau tujuan mereka. Dan yang lebih sederhana lagi, dengan satu ungkapan bahwa kelompok penekan akan terus berusaha untuk mengeluarkan tekanan terhadap pihak yang sedang berkuasa di pemerintah, yang mana kelompok penekan itu juga sebenarnya tidak sebesar dan sesolid partai politik. Tetapi dalam hal ini ternyata kelompok penekan itu radikalisme yang dikembangkan demi membuat kelompok penekan ini terlihat lebih menonjol dari partai politik dan seringkali membuat mereka mendapat tempat di hati masyarakat, sehingga mendapat tempat di hati masyarakat dan semakin eksis bila negara gagal menghadirkan kebahagiaan dan keadilan sosial bagi rakyat itu sendiri. Lalu kepentingan yang dibawa kelompok penekan ini sangat luas sebenarnya, baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan golongan itu sendiri. Selain itu, ada juga kelompok penekan dalam ekonomi, yang mana kelompok penekan dalam ekonomi ini merupakan kelompok penekan yang memiliki fungsi khusus di bidang ekonomi, dan mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi mereka bekerja sama untuk menekan negara dengan tujuan ekspor barang, terutama dalam hal boikot barang. Lalu ada kelompok penekan dalam media massa. Hubungan antara masyarakat dengan media massa seringkali dihubungkan atau diperantarai dengan berbagai kelompok informal yang sering disebut sebagai kelompok penekan. Nah, kelompok penekan ini terjadi karena adanya kepentingannya sendiri, sering membatasi pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui media kepada masyarakat. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa partai politik adalah sebuah partai yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang terorganisir, yang mana ia mempunyai kepentingan, cita-cita, dan ideologi yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memperoleh kekuasaan dalam suatu pemerintahan, serta dalam perjalanannya partai politik itu sendiri terbagi dari berbagai macam sistem.
yang mana kita ketahui itu ada sistem partai, tunggal partai, lalu ada dui partai, ada multi partai, yang mana semua itu mempunyai fungsi partai politik itu sendiri, baik itu untuk sarana komunikasi, untuk sarana sosialisasi, untuk sarana rekrutmen, untuk sarana pengatur konflik, maupun sarana partisipasi politik itu sendiri. Lalu ada juga peran dari kelompok penekan adalah rakyat untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah, yang mana kebutuhan dengan sarana akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah guna untuk memperoleh pengertian. Selain pengertian juga memperoleh simpati dan juga hubungan dan dukungan dari mereka untuk terkait atau bahkan mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka dalam satu hal berhubungan dengan masyarakat yang sangat berperan aktif di dalam meraih hubungan untuk mencapai kesuksesan partai. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai partai politik dan kelompok penekan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.